Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1811 sangat marah. Pertempuran sengit, Kyongki tidak mati sama sekali, tetapi Keren Siu musnah berkeping-keping, melawan dengan seluruh kekuatannya, sulit bagi Kyongki untuk menyerang dan membunuh. Lari, lari. Keren Siu, seorang lelaki tua berambut putih meraung, Su adalah leluhur dari faksi ini, dia dikepung oleh 3 Kyongki bersama, dan dia melihat juniornya mati secara tragis satu persatu, berdarah bebas. Melarikan diri. Kyongki menyeringai dengan muram, membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas guntur, menembus lelaki tua berambut putih itu, gambarnya sangat mencolok. Bunuh. Pria tua berambut putih itu meraung, matanya yang tua merah, energi hidupnya terbakar, dan hukum terlarang tiba-tiba dicabut. Pria tua itu menjadi muda, dan di bawah sublimasi yang sangat dekat, dia mati-matian menyerang dan membunuh. Semut. Kyongki mendengus dingin, tubuhnya yang besar menerkamnya, dan 3 kepala mengelilingi pria tua berambut putih itu, mencoba mencabik-cabiknya. 1 lawan 3, lelaki tua berambut putih kehilangan semua kekuatannya, tulang tuanya roboh, darah terciprat ke langit berbintang, dan dia dipukuli oleh Kyongki berkepala 3 dengan sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri. Generasi muda pembudidaya manusia juga sengsara, entah dimusnahkan atau ditelan, dan jiwa mereka berserakan di bawah kavaleri besi Kyongki. Darah, mewarnai langit berbintang merah, berdarah, tidak ada bintang lengkap di langit berbintang ini, dan bahkan pasir apung pun berlumuran darah. Kehidupan manusia menjadi lebih rendah hati daripada hal-hal sepele, dan orang yang hidup terkubur di Bima Sakti, di mana mereka berubah menjadi debu sejarah. Kaisar hebat, buka matamu. Keren Siu menangis, dan suara ratapan mengguncang langit berbintang. Itu adalah raungan dari jiwa, memanggil Kaisar Agung umat manusia untuk menyelamatkan rakyat jelata dari penderitaan. Penampilan putus asa ini benar-benar luar biasa. Kyongki menjilat rambut merahnya, tertawa dengan tidak hati-hati, dengan kasar dan haus darah. Apakah kamu sudah pergi? Kyongki di ujung sana, main-main dan main-main, menembakkan kilat ke matanya, dan menjatuhkan lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu berdarah, dan sebelum dia bisa berdiri diam, kuku besi Kyongki turun di udara, menghancurkan tubuh tuanya berkeping-keping. Membosankan. Kepala ketiga, Kyongki, mendatanginya, mengungkapkan cahaya ilahi, yang merupakan teknik misterius, langsung menyerang tubuh asli lelaki tua berambut putih itu. Leluhur tua. Generasi muda Keren Siu berteriak, dan mereka semua ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi itu adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, dan mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Pria tua berambut putih itu tersenyum, mata tuanya yang keruh penuh dengan kesedihan. Dia benci dunia kotor ini, benci kemerahan ini. Aturan telanjang untuk bertahan hidup, dunia yang kuat, yang lemah pantas dibantai. Saat sekarat, dia juga merasa bersalah, malu pada leluhurnya. Garis warisan itu kuno dan panjang, dan jika itu dipotong di tangannya, bahkan jika dia pergi ke neraka, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat leluhurnya. Lengannya terkulai, dia sudah menyerah, klan Kyongki terlalu kuat, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Perjuangan yang tidak perlu, penuh keputusasaan, jalan di depan gelap, tidak ada harapan, tidak ada cahaya. Namun, sesaat sebelum menutup matanya, cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan mata lamanya tanpa sadar terbuka lagi, melihat ke arah itu. Itu adalah sosok cahaya keemasan, yang sepertinya berasal dari zaman yang jauh, melintasi sungai panjang waktu, dan menyilaukan di langit berbintang yang dalam, menerangi kegelapan dan membawa cahaya. Kamu menipuku bahwa tidak ada seorang pun di surga. Orang yang datang adalah tubuh suci, menyapu roh jahat dari langit, dan mengguncang dunia dengan raungan. Ada juga yang tidak takut mati, menarik. Dengan senyum mengerikan, menunjukkan taring putihnya, dia melemparkan tubuh pegunungannya ke arah Ye Chen. Keluar! Teriak Ye Chen dengan dingin, dengan marah mengepalkan segala macam hal, dan meninju kepala Kyongki dengan pukulan yang sangat mendominasi. Kepala Kyongki meledak, otaknya meluap, darah menyembur ke langit berbintang, dan tubuh aslinya juga diledakkan oleh pukulan Ye Chen. Ini. Pria tua berambut putih itu tertegun, dan Keren Siu Junior juga tercengang, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, dia adalah pria yang malang. Bagaimana mungkin? Sekelompok mata raksasa Kyongki menatap tajam ke arah Ye Chen.
Bahkan Qiongqi yang bertarung satu sama lain berhenti bertarung. Rentan. Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Arogansi, bergabunglah untuk membunuh. Qiongqi, yang memimpin, sangat marah, dengan mata berdarah menyemburkan api, menyapu aura prasejarah, bergegas maju, kuku besinya yang besar, bergemuruh melintasi langit berbintang. Di bawah perintah, Qiongqi meninggalkan Rensiu dan membantai mereka dari segala arah. Ye Chen tidak takut, dan berubah menjadi tombak hitam pekat di tangannya. Dia menyusutkan tanah 1 inci pada satu waktu, dan membunuh pemimpin Qiongqi. Tombak itu digunakan sebagai tongkat, dan dia menghancurkan kepalanya yang besar dengan tongkat. Ada jeritan, dan Qiongqi, yang memimpin, hancur berkeping-keping, dan roh primordial terluka parah, yang mempengaruhi tubuh dan pecah. Ukurannya besar dan darahnya banyak, jika tumpah akan mengumpul ke sungai. Ye Chen mengambil langkah cepat untuk mengimbangi, dan memberinya tombak lagi. Pemimpin Qiongqi yang malang, yang terpaksa berpura-pura tidak baik, terbelah di tempat, kepalanya ditusuk, dan jiwanya diam seperti tubuh aslinya. Mati. Seorang Qiongqi naik ke langit dan berjalan pergi, berteriak keras, menginjak udara dengan kuku besi, mencoba menginjak-injak Ye Chen menjadi pasta daging. Ye Chen mencibir, melarikan diri dalam sekejap, dan memanifestasikan sosoknya lagi, itu sudah menjadi bagian atas kepala Qiongqi, memegang tombak di kedua tangan, lurus asteris. Darah Qiongqi menyembur keluar seperti mata air, lautan dewa musnah, dan roh primordial juga diam-diam dihancurkan, dan dibunuh di tempat dengan tombak. Menelan. Qiongqi ketiga bergegas maju, membuka mulutnya yang berisi darah, dan pusaran hitam muncul di mulutnya, menelan langit dan bumi, dan semua darah dan energi dari batu yang pecah dari segala arah tersedot ke dalam mulutnya. Mulut. Ye Chen juga ditelan di tempat, tapi dia ditelan dengan sukarela. Mampu menelan Laosu tidak dianggap sebagai keterampilan, tetapi mampu mencerna Laosu dianggap luar biasa, tidak semua orang bisa menelannya. Fakta membuktikan bahwa Ye Chen memang membuat keributan, dan ketika dia masuk ke perut Qiongqi, dia mulai membuat onar, memukuli Qiongqi hingga berteriak. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Ye Chen keluar dan menyerang dari dalam, meledakkan lubang berdarah, dan ketika dia keluar, Ling Tian menembak mati Qiongqi dengan tombak. Hanya dalam beberapa putaran, 4 Qiongqi terbunuh berturut-turut, dan Qiongqi yang tersisa sangat marah, dan cahaya haus darah terpancar dari matanya yang besar. Ye Chen tidak akan takut lagi, Qiongqi benar-benar tergantung. Apakah Laosu masih ekaristi? Dia pernah mencoba menakut-nakuti Laosu, tapi tidak berhasil. Orang ini telah menunjukkan kekuatannya, menggunakan pedangnya untuk bergerak melintasi bintang. Dia seperti dewa perang, kemanapun dia pergi, ada Qiongqi yang mati, tubuhnya yang besar meledak di langit berbintang, dia terlalu besar dan berdarah, membasuh langit berbintang dengan darah. Adegan berdarah dan brutal ini bisa disebut pelanggaran hukum. Orang tua berpakaian putih dan junior Rensiu telah bersembunyi jauh, mulut mereka sedikit terbuka, mata mereka menatap lurus, dan seluruh tubuh membatu. Siapa ini? Jika Anda ingin menjadi sangat galak, itu adalah Qiongqi. Darah makhluk pertama di dunia begitu sombong. Tapi itu adalah sekelompok binatang prasejarah, yang dibudidayakan oleh satu orang, begitu keras sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala, dan mereka dibunuh satu demi satu. Rensiu sangat bersemangat dan bersemangat, dia lupa melarikan diri untuk sementara waktu, dan menjadi penonton, menyaksikan semua ini. Keributan yang begitu besar menarik lebih banyak biksu, berkumpul di sekitar, menelan ludah mereka sambil menonton, lalu. Pria itu, siapa itu? Sudah lama sekali, dan ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu keras. Rebus. Ini benar-benar memalukan bagi patriark. Seorang biksu tua mendesis dan bertepuk tangan, surgaku bukan tanpa manusia, dan umat manusia juga memiliki dewa perang. Kata biksu tua itu, diaduk. 1000 lapisan gelombang. Para biksu yang lemah tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, jadi mereka masing-masing mengeluarkan jubah mereka, mengikatnya ke tombak perang dan melambaikannya, bersorak untuk Ye Chen. Suara itu seperti gelombang laut, menyapu langit berbintang, dan alam semesta yang luas juga dalam kekacauan. Siapa kamu? Kemarahan Qiongqi seperti guntur. Klan prasejarah yang agung, kumpulan makhluk pertama di langit dan bumi, memandang rendah dunia, betapa bangganya, tetapi orang-orang skeptis yang terbunuh, meraung dan mendesis, mengguncang bintang-bintang. Namaku, Chen Ye. Teriak Ye Chen nyaring. Raungannya mengguncang hati orang-orang, tetapi setiap orang yang mendengarnya saling memandang, dan pasti mereka belum pernah mendengar nama ini. Harimau yang berjongkok menyembunyikan naga di surga, talenta muncul dalam jumlah besar, dan yang hidup ditangkap. Bahkan mereka belum pernah mendengarnya, apalagi Qiongqi.
Ye Chen mengungkapkan identitasnya dengan mudah, yang dia inginkan adalah rasa misteri, dan dia ingin menggunakan nama Chen Ye untuk membuat marah klan prasejarah. Identitasnya harus diungkapkan, tapi bukan langit berbintang ini. Xuan Huang adalah medan perang utamanya, dan dia akan bertarung sampai ke sana. Dia akan muncul di atas panggung dengan postur yang paling kuat, dan akan menggunakan api peperangan yang tak ada habisnya untuk mengumumkan ke seluruh surga di dunia bahwa dia, Ye Chen, tubuh suci kuno, telah kembali. Episode 1812 Tao Wu. Klan Qiongqi tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan mengerikan, bergema di langit berbintang, datang dari Qiongqi terakhir. Ya, hanya yang terakhir yang tersisa, dan sisanya. Semuanya dihancurkan oleh Ye Chen. Terlalu banyak orang untuk digantung, dan tidak ada jalan keluar untuk membunuh satu. Ye Chen mengangkat tangannya, menyatukan pinggang dan kudanya, dan membuang Zange. Darah berceceran, dan Qiongqi yang melarikan diri disalibkan sampai mati di langit berbintang, dan roh primordial tidak dapat lepas dari kepunahan, dan jiwanya berserakan. Pada titik ini, langit berbintang menjadi sunyi, sama menakutkannya dengan kematian. Sepotong langit berbintang ini diwarnai merah dengan darah, daging dan tulang darah yang malang, terfragmentasi, mengambang di langit berbintang, dengan bau darah yang kuat. Semua orang berkultivasi dalam diam, dan semua memandang Ye Chen. Dia seperti dewa perang, dengan kesombongan menutupi dunia, dan juga seperti Shuro, rambut, tubuh, lengan, telapak kakinya, dimanapun dia bisa melihat, darah menetes, yang sangat mencolok. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen bergerak dan mengambil langkah tegas. Dapat dilihat bahwa dengan dia sebagai pusatnya, pusaran hitam muncul, menelan langit dan bumi, dan tulang, darah, dan energi yang malang semuanya ditarik ke dalam pusaran, ditelan olehnya, dan menyehatkan tubuhnya. Apa yang dia gunakan tentu saja adalah Heaven Swallowing Demon Art dari Heaven Swallowing Demon Venerable. Garis keturunan Qiongqi kuno dan kuat, bahkan jika dia mati, itu masih merupakan harta karun, cara kekacauannya mencakup semua hal, dan tubuh suci kunonya juga dapat menampung semua garis keturunan langit. Berapa tahun telah berlalu, tetapi hari ini adalah pembunuhan yang paling menyenangkan. Ini baru permulaan, amukannya yang mengerikan perlu dimusnahkan oleh lautan darah, dan perjalanannya juga perlu diaspal dengan darah dan tulang. Orang-orang dari segala penjuru berkultivasi, tetapi tidak ada yang bergerak, mereka masih menatapnya dengan tenang. Sangat disayangkan Ye Chen memakai topeng di wajahnya, dan tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya, termasuk darahnya, yang juga ditutupi oleh kekuatan misterius, dia hanya dikenal sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan menjadi seperti itu. Begitu mendominasi. Setelah pusaran menghilang, Ye Chen keluar, roh jahat yang bergolak terperangkap di tubuhnya, dia menarik napas dengan nyaman, dan memutar lehernya dengan nyaman. Pria tua berambut putih itu buru-buru melangkah maju dan membungkukkan tangannya, terima kasih telah menyelamatkanku, teman kecil, kebaikan besar ini tidak akan pernah dilupakan oleh Sekte Qiankun. Generasi muda dari keluarganya juga memberi hormat dengan hormat. Melarikan diri sepanjang jalan, meneteskan air mata pahit yang tak ada habisnya, dikepung dan dibunuh beberapa kali, dan sekarang kurang dari 1/10 dari mereka yang masih hidup. Mereka seharusnya beruntung diselamatkan oleh Ye Chen, jika tidak, sebagian besar Qiankun akan dihancurkan, dan mereka juga akan terkubur di langit berbintang. Itu mudah dilakukan. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya dengan ringan, berbalik setelah berbicara, dan perlahan-lahan pergi ke timur laut. Di belakangnya, Ren Xiu memperhatikannya pergi, mata penuh kekaguman. Ada orang seperti itu di surga, dan mereka melihat seberkas cahaya. Cepat pergi. Pria tua berambut putih itu tidak pergi sampai Ye Chen menghilang. Tempat ini adalah tempat yang benar dan salah, jadi kamu tidak bisa tinggal lama. Anggota Sekte Qiankun saling mendukung, dan melarikan diri jauh, menyeka air mata mereka. Mereka yang menyaksikan pertempuran sebelumnya semua mengikuti satu sama lain. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan gaib yang hebat, bersama mereka sepanjang jalan dapat dianggap sebagai menjaga mereka. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat seseorang datang melintasi langit. Itu adalah seorang pemuda berjubah boa, matanya merah darah, dan darahnya berdebar kencang, asalnya, ada aura prasejarah, bergelombang dan bergelombang. Identitasnya tidak sederhana, dia adalah pangeran ke-9 dari klan Qiongqi, dan sekarang generasi muda surga dapat menempati peringkat teratas. Qiongqi menyipitkan mata Dewa Pangeran sedikit, menatap langit berbintang, penglihatannya sangat tinggi, dia bisa melihat bahwa tempat ini pernah berperang sebelumnya, dan tidak sulit untuk mencium bau darah, dan itu milik klan Qiongqi-nya. Pangeran, saya telah memeriksanya, dan tidak ada yang selamat.
Seorang lelaki tua berjubah emas jatuh, dan itu adalah orang bijak Yongqi yang agung. Kamu tahu siapa yang bergerak? Pangeran ke-9 Yongqi mendengus dingin, matanya kejam dan haus darah, dan kulitnya masih ganas. Tidak ada kekurangan. Orang bijak Yongqi yang agung menggelengkan kepalanya, dan merenungkan, mungkinkah itu pengepungan bersama oleh sekte tersembunyi? Setelah mengatakan itu, dia berbalik, tubuhnya langkah demi langkah ilusi, sampai menghilang, dan orang bijak Yongqi mengikuti, tubuhnya seperti hantu. Di sini, Ye Chen terbang melintasi langit berbintang. Ekspresinya sangat nyaman, terutama karena darah Yongqi yang mengandung terlalu banyak esensi, yang telah menjadi makanan bagi tubuh suci. Gelombang pertama makhluk hidup di dunia, yang garis keturunannya melampaui surga, memiliki Daoyun secara bawaan, jadi pertempuran ini adalah sebuah kesempatan. Aku akan memberimu beberapa. Ye Chen menjentikkan tangannya, menarik sehelai, menuangkannya ke dalam tungku tembaga, dan bergabung ke dalam tubuh Li Changsheng. Bakat anak ini tidak buruk, dia telah melewati masa yang paling sulit, darahnya pulih, dan dia telah melewati sebagian besar malapetaka. Bisakah kamu melarikan diri? Ketika dia menonton, terdengar tawa, menggoda dan main-main, menyebabkan dia melihat ke satu arah. Di sana, ada seorang pemuda yang tersandung di langit berbintang. Mungkin dia dikejar dan dibunuh, dia terluka parah dan berlumuran darah. Melihat ke belakangnya, benar-benar ada seseorang yang mengejarnya. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah perak. Dia adalah Raja Suci. Dia mengikuti dengan santai seperti berjalan-jalan di taman, dan terkadang satu atau dua lampu gelap akan muncul. Keluarga Lu. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap lelaki tua berjubah perak itu, dan melihat sekilas tubuh aslinya. Bunuh. Pria muda itu meraung, mengorbankan darah ke sumbernya, menuangkan pedang pembunuh, dan menyerang pria tua berjubah perak itu adalah pukulan puncaknya. Sayang sekali, bagaimana dia bisa menjadi lawan Raja Suci di tingkat semu. Meskipun pedangnya tidak lemah, itu sama sekali tidak melukai lelaki tua berjubah perak itu, sebaliknya, dia dikirim terbang dan tulang tangannya patah. Apalagi yang harus dilakukan? Pria tua berjubah perak itu tersenyum menggoda. Pria muda itu menggertakkan giginya, berdiri terhuyung-huyung, matanya merah darah, tangannya yang berlumuran darah terlipat menjadi satu, dan dia dengan cepat mengubah formula segel, yang merupakan formula segel psikis. Segera, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi seseorang. Pria yang bersamanya paranormal adalah punggung raksasa, dikelilingi oleh cahaya ilahi, guntur melekat di tubuhnya, dan kepalanya tak berdaya, melayang di langit. Melihat orang ini, pemuda itu membeku sesaat, tetapi tidak bereaksi. Hati nurani langit dan bumi, ini bukan binatang psikisnya adalah harimau ganas api merah, tapi ini jelas seseorang. Ye Chen, yang sedang bergegas, juga tercengang, dengan ekspresi yang sangat menarik. Bukankah orang yang dipsikis adalah saudaranya Kui Niu? Bahkan jika dia hanya melihat ke belakang, dia bisa mengenalinya. Sejenak, dia sedikit bingung, Kui Niu berubah menjadi makhluk psikis. Setelah 1 atau 2 detik, dia tiba-tiba mengetahuinya lagi. Jelas, Kui Niu, yang bereinkarnasi dari dunia bawah, tidak bereinkarnasi di surga, tetapi bereinkarnasi di alam lain dalam omong kosong. Adapun mengapa dia menjadi binatang psikis, sebagian besar sama dengan situasi Ye Chen, dan hanya dengan cara ini dia bisa kembali ke surga. Tetapi ketika dia heran, reinkarnasinya hanya 1 atau 2 tahun, dan tingkat pertumbuhan Kui Niu agak menakutkan, tidak seperti bayi berusia 1 atau 2 tahun, tetapi seorang pemuda. Zutian, ini Zutian, aku kembali, ibuku akhirnya kembali. Di sisi lain Kui Niu, dia berteriak, gembira, dan hampir menangis karena kegirangan. Seperti yang diharapkan Ye Chen, dia tidak bereinkarnasi di surga dan 10.000 domain, tetapi pergi ke domain api dalam keadaan linglung, dan kembali sebagai binatang psikis, situasi yang hampir persis sama dengan Ye Chen. Kamu, siapa kamu? Pria muda yang menjadi pembawa acara memandang Kui Niu dengan bingung, seperti yang dilakukan Li Changsheng di masa lalu. Tidak masalah siapa aku, yang penting aku kembali. Suara Kui Niu sangat kasar, dan pencuri yang tertawa itu riang. Kuaso Sage adalah paranormal, tunggu, itu masih semut. Pria tua berjubah perak itu tersenyum, giginya berkilau. Raja Suci. Kui Niu mengangkat alisnya, dan memandang ke arah tuan rumah muda itu, dengan pengecut tanpa peringatan, kamu menipuku. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu, dari mana asalmu. Anda saya tidak peduli dari mana saya berasal, Anda bertarung dengan Raja Suci dan menggunakan keterampilan psikis, bukankah Anda binatang psikis yang menipu Anda? Tunggu sebentar.
Kui Niu sepertinya memikirkan sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap lekat-lekat pada pria tua berjubah perak. Kamu berasal dari klan Wu. Kamu harus merasa terhormat. Pria tua berjubah perak itu tersenyum sinis. Ayo pergi. Kui Niu tiba-tiba berbalik, menarik pemuda itu dan melarikan diri. Klan Yanlu tingkat Raja Suci, mereka tidak dapat melakukannya sesuai perintah mereka. Namun, saat mereka berbalik, mereka menabrak seseorang. Benar, aku menabrak Ye Chen. Tubuh suci Ye Chen sekeras pelat baja, dan mereka berdua saling menabrak dengan keras. Wow! Mereka berdua menyeringai, kepala mereka berdarah akibat tabrakan, kepala mereka masih pusing, dan lautan dewa berdengung. Berkelahi. Kamu tidak bisa menjadi pengecut. Bahkan jika kamu tidak bisa bertarung, kamu harus menyia-nyiakan mukamu. Inilah yang dikatakan penulis kami. Ye Chen menjilat rambutnya, dan paksaannya menjadi lebih baik. Siapa kamu? Kui Niu mengutuk sambil menutupi dahinya, tetapi Ye Chen mengenakan topeng hantu, dan dia tidak bisa mengenali Ye Chen, jadi dia tahu bahwa kemampuan orang ini untuk berpura-pura tidak tertutup. Dengan aku di sini, kamu masih bisa hidup beberapa bab. Ye Chen menepuk pundak Kui Niu dengan sungguh-sungguh, menambahkan poin lain pada keterpaksaan. Ini benar-benar panen raya hari ini. Pria tua berjubah perak itu tersenyum tipis, melihatnya dengan penuh minat, menjilat lidah merahnya, mengabaikan Kui Niu dan tuan rumah muda, dan menatap Ye Chen. Meskipun dia tidak bisa melihat Ye darah Chen, dia tahu itu, darahnya murni. Apakah kamu semua sangat gila? Ye Chen mencibir, maju selangkah, dan membunuhnya dalam sekejap, telapak emasnya seperti pisau ajaib. Ekspresi pria tua berjubah perak itu tiba-tiba berubah, tubuh Ye Chen terlalu misterius, dan dia berada di level Raja Suci, jadi dia tidak bisa menangkapnya. Selama kilatan petir, dia mundur dengan tergesa-gesa. Ye Chen terlalu aneh. Namun, sudah terlambat, Ye Chen telah menebas dengan telapak tangannya, dan dengan bantuan kekuatan gaib prajurit Zundi, seperti memotong tahu, dia menebas lelaki tua berjubah perak itu hidup-hidup, hanya menyisakan jiwa untuk melarikan diri. Siapa kamu? Pria tua berjubah perak itu tampak ketakutan. Ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Ye Chen mengikuti seperti bayangan, Jiu Daosen sang bergabung dengannya, dan membunuhnya di tempat. Gudong. Kui Niu dan pemuda di belakang mereka menelan ludah dengan ganas. Itu adalah Raja Suci. Itu masih Raja Suci keluarga Lu. Apakah Anda ingin berkeliaran seperti ini? Apakah Anda membawa cheat tingkat dewa Anda sendiri? Ayo, pedang Raja Suci ini adalah hadiahmu. Ye Chen kembali dan melemparkan senjata kelahiran pria tua berjubah perak itu ke pemuda itu. Ini adalah ucapan terima kasih kepada pemuda yang telah menyalurkan Kui Niu. Tuan rumah muda tersanjung, ini menyelamatkan hidupnya, dan menghadiahinya dengan persenjataan Raja Suci. Kejutan itu datang begitu tiba-tiba. Kamu sudah menghadiahinya, jadi beri aku hadiah juga. Tidak harus terlalu bagus, hanya seorang prajurit Raja Suci. Kui Niu menggosok tangannya dan tertawa. Ayo, aku punya kejutan untukmu. Ye Chen dengan nyaman memasukkan tuan rumah muda itu ke dalam tungku tembaga, lalu melepas topeng hantu itu. Episode 1813 tidak layak disebut. Topeng hantu memudar, dan perubahan serta wajah tajam terwujud di dunia, terukir dengan jejak waktu. Mata Kui Niu menjadi menonjol, dan dia membuka mulutnya dengan ekspresi cemerlang, sangat yakin bahwa orang di depannya adalah Ye Chen tua. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa Ye Chen pernah berkata bahwa dia tidak bisa bereinkarnasi. Mengapa dia muncul di surga, dan bagaimana dia kembali? Tidak mengherankan. Ye Chen tersenyum, matanya berbinar. Kapan kamu kembali? Kui Niu meninju Ye Chen. Ceritanya panjang, jadi jangan sebutkan itu. Ye Chen tersenyum, mengangkat bahu dengan santai, dan menyimpulkan masa lalu yang terbuang percuma dalam satu kalimat. Di antara mereka, termasuk 6 reinkarnasi, terdapat terlalu banyak penderitaan. Bagi Kui Niu, itu hanya 1 atau 2 tahun, tetapi baginya, itu 1000 tahun, dan sudah 1000 tahun sejak Kui Niu terlihat. Keduanya menemukan bintang mati, masing-masing membawa guci. Kui Niu mengungkapkan rahasianya, dan bereinkarnasi di wilayah api dalam keadaan linglung. Dia seharusnya berumur 1 atau 2 tahun, tetapi hanya karena dia memakan buah umur panjang secara tidak sengaja, dia tumbuh begitu cepat, bahkan kultivasinya pun sama. Ye Chen menghela nafas, ini keberuntungan, nirwana reinkarnasi. Saya khawatir di seluruh langit dan banyak sekali domain, tidak ada orang bijak yang lebih muda dari Kui Niu. Akan ditemukan. Orang bijak berusia 1 atau 2 tahun, yang akan percaya jika diberitahu, adalah monstrositas di antara monstrositas. Namun, dalam analisis terakhir, itu tetap menjadi pujiannya.
Jika dia tidak membantu Kuiniu memadatkan roh primordialnya di dunia bawah, Kuiniu tidak akan bisa mempertahankan ingatannya setelah reinkarnasi. Pengetahuan tentang masa lalu adalah harta alam yang sangat besar. Keduanya mengobrol dengan emosi, dan minumannya juga botol demi botol. Menyeberangi dua alam, lalu kembali ke kampung halaman, perubahan hidup tidak ada habisnya. Melihat Tungku Tembaga lagi, tuan rumah muda memandang Ye Chen dengan bingung, tidak bisa mempercayainya. Dia belum pernah melihat Ye Chen, tapi dia pernah melihat potret Ye Chen. Dalam perang dunia sebelumnya, gambar tubuh suci yang menyelamatkan dunia tersebar ke seluruh dunia, tetapi tidak ada biksu yang mengenal Ye Chen. Itu juga karena dia mengenali Saint Ye Chen sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Ye Chen jelas mati, berkelahi dengan iblis dan terkubur di langit berbintang. Tapi siapa yang mengira dia masih hidup, ini adalah mitos yang hidup. Dengan legendanya, hidup berdampingan di dunia, mewariskan dunia. Matanya berkedip dengan cahaya ilahi, dan dia sangat bersemangat. Tubuh suci yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, yang membantai dua kaisar dalam satu kehidupan, dan pria kejam yang tak tertandingi, ditakdirkan untuk memenangkan permainan demi surga. Keberadaan Ye Chen akan membuat Hong Huang tahu bahwa surga tidak kosong. Kegembiraan memenuhi pikirannya, dan darahnya mendidih. Dia juga seperti King Chuan, dia tidak sabar untuk menonton. Ye Chen menggantung dan memukuli keluarga besar, pemandangan itu pasti sangat indah. Hutang darah dibayar dengan darah. Saat dia bersemangat, Kuiniu mendengus dingin. Aku tidak mengatakan apa-apa, bunuh sepanjang perjalanan kembali. Ye Chen berkata dengan dingin, sebagai klan yang hebat, iblis tidak bisa mundur ketika mereka menyerang. Kali ini, ajari mereka bagaimana menjadi manusia. Planet ibuku. Pemuda tuan rumah cara yang rendah hati. Planet rumahmu. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke samping, ceritakan tentang itu. Keluarga Li menduduki kampung halamanku, membakar, membunuh, memperkosa, dan menjarah semua jenis kejahatan, dan tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai. Aku melarikan diri secara diam-diam. Itu sebabnya dia diburu habis-habisan oleh Raja Suci. Sialan, kamu harus melakukannya, sial. Kuiniu memarahi dengan marah. Arah. Ye Chen segera berdiri, matanya menatap dingin. Timur laut, 80.000 mil. Tuan rumah muda menyeka air mata, ada bintang kuno merah, yang merupakan kampung halamanku. Ye Chen melangkah ke langit berbintang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti cahaya peri. Dia tidak kalah dengan klan Qiongqi, dan dia tidak kalah dengan klan Wu. Jika dia bisa, dia tidak keberatan menghadapi klan besar di seluruh periode prasejarah. Ketika dia sedang berjalan, dia tiba-tiba melihat dua sisi langit berbintang, dan dua cahaya dewa ditembakkan. Ketika saya mengarahkan mata saya menyadari apa itu. Di satu sisi ada guntur hitam pekat, dan di sisi lain ada nyala api keemasan, terbang ke sisi ini. Melihatnya, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergetar, matanya bersinar cerah, dan mulutnya bergetar karena kegembiraan. Itu adalah Xian Huo dan Tian Lei. Pada tahun-tahun sebelumnya, ia dimakamkan di langit berbintang, dan api peri serta guntur langit juga padam. Tanpa diduga, mereka memadat lagi, dan kemudian menjadi api abadi Thunderbolt. Saat berbicara, api abadi dan guntur langit terus berdatangan, tenggelam ke dalam dan Hai Ye Chen, gemetar hebat, tampak bersemangat, tampak menangis. Ye Chen merasa sangat ramah, mereka. Seperti anak-anaknya, mereka menemaninya dalam pertempuran dan tumbuh bersamanya, mereka sudah menjadi keluarganya. Api abadi adalah 9 api abadi bela diri, milik Kaisar Zun, petir surgawi berasal dari hukuman dewa, dan memiliki kekuatan malapetaka. Keduanya adalah dewa. Sepanjang jalan, karena mereka, dia selamat dari krisis demi krisis. Kali ini, kembalinya mereka bisa dikatakan seperti harimau dengan tambahan sayap. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang dominasi Xian Huo Tian Lei. Kakak pikir tidak apa-apa bagimu untuk berpura-pura seperti ini. Aku akan meluangkan waktu untuk bermain denganmu. Ye Chen tersenyum, sambil menenangkan Xian Huo Tian Lei, sambil mengendalikan langit, kecepatannya sangat cepat. Tidak lama kemudian, sebuah bintang kuno muncul dan bersaing dengan bintang Ziwei. Dikelilingi oleh halo, nebula merah kabur, dan nafas kehidupan kuat, yang dapat dibandingkan dengan bintang-bintang kuno dari orang-orang luar biasa. Ini planet rumahku, bintang bulan merah. Pembawa acara muda itu bersandar ke oven, air mata mengalir di wajahnya, dan dia tidak bisa bersuara. Ye Chen tidak berbicara, melangkah melintasi langit berbintang dan melangkah masuk. Bintang purba ini berlumuran darah, bercampur menjadi kabut darah, menutupi langit dan menutupi bumi, bumi penuh dengan mayat, bahkan sungai pun diwarnai merah. Planet kuno yang berperilaku baik sebenarnya lebih seperti neraka tanpa akhir. Di kejauhan,
Ada sekelompok sosok, semuanya berpakaian compang camping, rambut acak-acakan, tangan dan kaki, semuanya dibelenggu dan dirantai, dan masing-masing cacat, seperti penjahat. Adegan itu menyedihkan, menyilaukan dan mengejutkan. Mereka semua adalah pembudidaya manusia, lebih tepatnya biksu asli planet ini, tetapi mereka diperbudak untuk menggali tambang dan mengangkut biji. Dan orang yang akan memperbudak mereka adalah klan prasejarah dan terpencil. Mandiri dan kuat, menempati rumah orang lain, dan memperbudak mereka dengan cara yang kejam. Mereka adalah manusia yang hidup, bukan binatang. Ye Chen adalah pembunuh, mau tak mau meledak, dan dunia langsung membeku. Para biksu surga telah berperang melawan iblis surga dan melindungi rakyat jelata di 10.000 alam, tetapi suku Lu memperlakukan dermawan mereka seperti ini, yang benar-benar menyebalkan dan terlalu menipu. Saya telah melihat orang-orang Yalu yang asli. Orang-orang di bintang kuno ini memiliki garis keturunan yang lemah, jadi mereka pasti merupakan garis samping dari klan Yalu. Kui Niu berkata melalui transmisi suara, barisannya tidak kecil, jadi jangan meremehkannya. Tanpa Kaisar Zun, mereka semua sampah. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung membunuhnya di depan Yiwu. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan, dan orang yang muncul entah dari mana tidak berdaya, dan tertangkap basah oleh pukulan itu. Itu hanya orang suci, hanya cabang jaminan dari keluarga Li, bagaimana itu bisa memblokir pukulan Ye Chen, dan diledakkan menjadi kabut darah di tempat. Bajingan. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan diserang dengan marah. Dengan raungan yang tiba-tiba, dia berubah menjadi tubuh yang utuh, dengan tubuh setinggi gunung, dan mata raksasa berwarna merah darah, seperti tong anggur. Ye Chen bahkan tidak repot-repot mengatakan apa-apa, memegang pedang di tangannya, dan bertindak sebagai tongkat, dia ditembak satu persatu, dan diterbangkan satu persatu. Adegan ini benar-benar menakutkan, darah mengucur deras dari langit, dan dunia gelap juga berlumuran darah. Ini bahkan lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Kui Niu menyeringai dan mendecakkan lidahnya, sebagai kakak tertua dari saudara laki-laki, dia sangat malu. Apakah ini kekuatan Ekaristi? Hosti muda itu begitu terkejut sehingga mulutnya tetap terbuka untuk waktu yang lama, Ekaristi kuno terlalu kuat. Para biksu yang diperbudak, apakah mereka sedang menggali tambang atau mengangkut biji, semuanya memandang secara kolektif. Siapa pria itu? Seseorang terkejut, itu sangat kuat. Itu pasti musuh keluarga Lu. Orang tua Changmu merenung, mengenakan topeng hantu, aku tidak bisa melihat wajah aslinya. Pendudukan kampung halamanku, memperbudak keluargaku, ini semua pembalasan. Kata-kata yang marah membentuk gelombang laut, dan raungan yang heboh mengguncang langit, dan bahkan kabut darah melonjak, membentuk lautan darah. Kamu siapa? Para gangster juga meraung, setidaknya mereka harus mencari tahu asal-usulnya, agar suku itu tahu. Episode 1814 Bulan Merah Bernoda Darah. Nama saya, Chen Ye. Saat Ye Chen minum, semua orang gemetar. Sungguh malam yang berdebu, hari ini pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kabut darah mengepul di kejauhan, menelan monster besar, yang semuanya adalah tubuh kalajengking, dan ada banyak kalajengking tingkat kalajengking di antara mereka. Terserah kamu. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung membunuh di sana. Orang bijak yang hebat adalah yang tercepat, membuka mulutnya dan meludahkan pedang pembunuh, menembus kehampaan, mencoba membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Tapi siapa Ye Chen? Gerakannya sangat licin, dia mengelak di setiap langkah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghancurkannya dengan tombaknya. Orang bijak yang agung itu sengsara, kepalanya yang besar hancur dan pecah, mempengaruhi dagingnya, tubuh orang bijak yang agung itu berubah menjadi kabut darah, dan berkat Yuan Shen yang melarikan diri lebih awal sehingga dia tidak terbunuh. Namun, tidak masalah apakah dia melarikan diri atau tidak. Ye Chen sangat sadar, melangkah maju, dan memberinya tombak lagi, dan roh primordial tingkat suci tidak bisa lepas dari tombaknya. Dia terkejut, tingkat orang suci yang hebat, dua gerakan terbunuh, siapa pemuda bertopeng ini? Namun, Ye Chen memiliki kekuatan misterius, yang menutupi wajah dan darah aslinya, bahkan tingkat kuasi kaisar mungkin tidak dapat menembusnya. Ayo bekerja sama dan kalahkan dia. Orang bijak kedua, Li Wu, memarahi dengan marah, dengan darah mengalir di antara alisnya, melengkungkan pot harta karun perak. Itu adalah senjata kelahirannya, yang berdiri di langit dan sekuat gunung. Senjata ini benar-benar luar biasa, dicap dengan formasi larangan, diukir dengan teknik membunuh, orang biasa menghormati orang suci yang agung, dan mereka pasti tidak akan mampu menahan penindasan. Tampaknya tidak mampu menahan tekanan dari pot harta karun, langit tiba-tiba runtuh, dan paksaan dari tingkat Great Sein begitu kuat sehingga membuat orang gemetar.
Tentu saja, meskipun prajurit suci agung tidak tertandingi dalam hal kekuatan, itu tetap tergantung pada orangnya. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan menghancurkannya dengan tombaknya. Bagaimana pedang perang tingkat kaisar semu dapat dibandingkan dengan prajurit suci yang hebat? Ada suara dentang, dan pot harta karun, yang sangat mengagumkan di saat-saat terakhir, meledak berkeping-keping saat ini, dan runtuh di seluruh dunia. Dan orang bijak itu, Lu Wu, juga mengalami serangan balik dan berbalik ke samping. Sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya, Ye Chen telah membunuhnya. Jiu Daosen sang menerobos lautan dewa, dan menembus roh primordialnya dengan tombak. Orang bijak hebat lainnya dihancurkan, dan dia tertekan sampai kematiannya. Mengapa saya mati? Itu sangat cepat, tidak ada kata terakhir yang diucapkan. Menelan. Orang bijak ketiga datang, memuntahkan lautan darah, menyapu langit, menelan langit, dan darahnya seberat gunung, dan tidak masalah untuk menghancurkan orang bijak sampai mati. Telan adikmu, Ye Chen mendengus dingin, membuka dan menutup tombak. Meski terendam, tapi hanya sesaat sebelum dan sesudah, dia melesat keluar seperti naga, memukul kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tombak. Dengan baik. Orang bijak ketiga, Li Wu, dihancurkan dengan biji melon di kepalanya, dagingnya berdarah, lautan dewa berdengung, dan jiwanya juga terluka parah. Ye Chen sangat perhatian, takut dua yang pertama akan kesepian, jadi dia mengirim yang ketiga untuk menjadi teman mereka. Keganasannya menghentikan Lu Wu yang terburu-buru dalam perawakannya. Betapa kuat dan menakutkannya membunuh 3 orang suci besar berturut-turut. Meskipun keluarga Li kejam, mereka tidak bodoh, orang-orang begitu galak, dan jika mereka menyerang lagi, bukankah itu hanya mencari kesenangan? Akibatnya, orang-orang besar di seluruh langit bergegas melarikan diri, dan orang-orang seperti Ye Chen membutuhkan seorang kaisar untuk menekan mereka. Kemana kita akan pergi? Ye Chen berteriak dengan dingin ketika dia melihat Yan Wu melarikan diri. Dia tidak mengejar, tetapi menarik busurnya dan memasang anak panah, api abadi berubah menjadi busur dewa, guntur berubah menjadi panah dewa, diarahkan ke satu orang, dan menembak langsung. Suara siulan tidak ada habisnya, dan panah petir menembus udara, menembus ruang kosong, membawa kekuatan penghancur. Sayang sekali, tidak peduli seberapa cepat panah dewa tidak bisa dikalahkan, satu demi satu, mereka berdarah ke langit, dan mereka juga jatuh ke langit satu demi satu. Dalam adegan ini, ada beberapa pelanggaran hukum di depan Ye Chen, binatang agung itu seperti burung, rentan terhadap satu pukulan. Mereka diberi nama satu persatu, dan anak panahnya benar. Semua biksu yang diperbudak melihat ke atas, dengan mulut terbuka, mata mereka menatap lurus, pria itu. Ayo aktifkan kail yang tak terkalahkan. Kapan kita bisa bergaul seperti Laoki? Kui Niu mengusap dagunya lagi, bergumam, mengoceh. Baik. Tuan rumah muda di sebelahnya melolong keras, menyaksikan kepala dan ekornya dimusnahkan, sangat bahagia. Mengetahui bahwa itu adalah Ye Chen, dia tidak akan terlalu terkejut dibandingkan dengan 2 kaisar yang dibantai di kehidupan pertama, ini semua adalah pediatri dan lelucon. Suku Yan Wu tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Wu meraung marah, matanya merah, dan wajahnya ganas, seperti setan. Klan Qiongqi juga mengatakan itu. Ye Chen mencibir, dan tidak berhenti, meminjam satu panah demi satu, dan yang menembak adalah pencuri Sun Liu. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar bahwa raungan itu telah dimusnahkan, dan tidak ada lagi gemuruh. Dunia damai, dan kesunyian mengerikan, dan tidak ada yang berbicara. Baru pada saat itulah Ye Chen melepaskan Kui Niu, dan tuan rumah muda juga dibebaskan, dan para biksu yang diperbudak dibebaskan dari larangan. Terima kasih rekan Daois atas penyelamatannya. Para biksu yang diperbudak berkumpul bersama, air mata mengalir di wajah mereka, air mata terima kasih, dan mereka semua menangis terseduh-seduh. Ini sedikit usaha, ayo lari untuk hidup kita. Ye Chen tersenyum. Kebaikan ini tak terlupakan. Semua biksu membungkukkan tangan dan berbalik, saling mendukung dan menuju ke kejauhan. Ayo pergi, orang-orang dari keluarga Lu pasti akan datang, kata Kui Niu. Aku harus pergi, tapi ada beberapa harta yang tidak boleh diserahkan kepada keluarga Lu. Ye Chen mencibir, dan melangkah ke langit. Tapi dia melihat kelima jarinya terulur, ditekan ke tanah, dan mengeluarkan kekuatan gaib. Tanah bergolak, dan retakan besar pecah di tengah dengungan. Segera, esensi cerah menyembur keluar dan ditarik oleh Ye Chen, itu adalah sumber bintang dan akar bintang kuno. Pendudukan suku Ciyue di planet ini pasti karena tambang bintang Ciyue. Alasan mengapa ada begitu banyak tambang adalah sumber bintang. Semua biksu telah melarikan diri ke sini, dan barang-barang tanpa pemilik tidak dapat dijual murah ke klan Lu, dan mereka tidak menyimpan apapun yang dapat diambil.
Saat sumber bintang diambil, bunga dan tumbuhan di bintang ini sering layu, dan menjadi sunyi senyap, tanpa nafas kehidupan. Kui Niu juga tidak menganggur, tambang batu sumber yang telah dibuka menumpuk di pegunungan, dan dia mengambilnya berkeping-keping dan menggeledahnya hingga bersih. Setelah itu, keduanya berpisah, menyapu setiap gunung spiritual. Ini ditentukan, tidak meninggalkan harta apapun untuk orang Liao, menempati kampung halamannya, ingin mengambil yang sudah jadi, dan berpikir dengan indah. Setelah semuanya tersapu, keduanya melangkah keluar dari bintang kuno itu bersama-sama. Setengah jam setelah mereka berdua pergi, sekelompok orang turun, dipenuhi aura prasejarah, semuanya dari keluarga Wu. Bajingan. Suara kemarahan tiba-tiba mengguncang langit. Keren banget. Kui Niu dan Ye Chen, yang masih berlari di langit berbintang, bisa mendengar raungan, yang sungguh menyegarkan. Langit berbintang tidak tenang, darah beterbangan, dan ratapan terus-menerus. Ada banyak biksu yang melarikan diri, gambarannya suram, dan tidak ada kekurangan klan prasejarah, yang lari keluar untuk membuat masalah, dengan metode berdarah dan brutal. Dalam hal ini, Ye Chen tidak pernah pelit untuk bertindak, para biksu surga telah berperang melawan iblis surga dan melindungi rakyat jelata di semua wilayah. Tapi klan besar dari kehancuran besar tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mengacaukan cara ibu mereka. Setiap kali dia melihat kekacauan di dunia prasejarah, dia akan marah, dan ketika dia melihat pemukulan, dia benar-benar menginjak darah dan berdarah sepanjang jalan. Nama Chen Ye berangsur-angsur menyebar dan menjadi akrab di dunia. Hong Huang sangat marah, setidaknya ratusan ras mengirim orang kuat untuk mencari dan menangkap Ye Chen dengan mengabaikan perjanjian gencatan senjata dari surga. Tapi siapapun Ye Chen, dia kuat dalam pertempuran, tapi dia juga sulit ditangkap. Taktiknya licik dan dapat diubah, dia menembak dan berpindah tempat, dia tidak memiliki aturan sama sekali, dan dia tidak pernah membuat keributan. Meskipun pertempuran Desolation besar tidak kecil, dia bahkan belum menemukan bayangannya. Setiap saat mereka tiba, bahkan medan perang dibersihkan. Hal yang paling menyebalkan adalah mereka bahkan tidak tahu siapa Ye Chen. Aneh saja, Ye Chen punya rencana dan rencana, tapi mereka seperti ayam tanpa kepala, betapa sulitnya menemukan seseorang. Malam berdebu itu, apa yang terjadi, sangat ganas. Tidak ada yang tahu, mereka hanya tahu bahwa mereka memakai topeng untuk menyembunyikan wajah asli mereka. Bunuh dia, langit gelap. Kapan iblis menyerbu, mereka tidak bisa mundur. Setelah iblis dimusnahkan, mereka lari untuk membuat masalah. Mereka pantas dibunuh. Sangat menyenangkan. Di mana-mana di langit berbintang, semua biksu yang berkumpul sedang berdiskusi. Nama Chen Ye, seperti memiliki sayap, terbang ke langit semua wilayah, menyebar ke batas alam semesta, dan benar-benar menyebarkan api ke seluruh dunia manusia. Asal-usul Chen Ye dapat disimpulkan. Di Sekte Dacu Tianxuan, sekelompok kaisar semu mengepung raja. Itu layak untuk diakui, tapi itu adalah dunia orang suci, kata Ren Wang dengan ringan. Tidak mungkin. Tian Lao mengangkat alisnya, tidak ada 1000 tapi 800 orang suci agung yang dihancurkan olehnya. Mungkinkah mereka orang suci? Dengan kekuatan pasukan Kaisar Semu, dia berani menyinggung klan besar dari dunia prasejarah, anak laki-laki kecil bernama Chen Ye, dia tidak begitu berani. Biarkan aku menghitungnya, kata Raja Rakyat, dan kemudian dia mengeluarkan 9 istana dan gosip, dan melafalkan mantra, terus-menerus berkembang. Semua kuasi Kaisar diam dan tidak pernah diganggu, hanya menunggu dengan tenang. Raja manusia semakin bingung, alisnya terus-menerus mengerutkan kening, dan matanya tidak pasti, membawa makna mendalam yang tak terlukiskan. Di langit berbintang, Ye Chen berjalan melintasi langit dengan pedang pembunuh di tangannya. Baru saja, ketika dia bertemu Tao Ti membuat keributan, dia membantai dia dengan amarah, sampai dia membunuh Hong Yan, dan roh jahatnya mengamuk. Jarang melihat bintang kehidupan kuno, itu menjadi bintang mati sialan. Kui Niu memanggang di mulut tungku, mengawasi dan mengutuk sepanjang jalan. Tak perlu dikatakan, planet kehidupan kuno itu semuanya dihancurkan oleh klan prasejarah, dan sumber bintang diambil dan diubah menjadi keheningan yang mematikan. Kedua kalinya iblis menyerbu, surga membunuh terlalu banyak kaisar semu, dan kekuatan tempur mereka rusak parah, jadi Hong Huang berani menjadi sangat tidak bermoral. Ye Chen menyingkirkan pedang pembunuh dan mengeluarkan kendi. Aku sangat tersentuh dengan hal ini, Kui Niu menghela nafas. Kakeknya, leluhur klan Kui Niu, tewas dalam pertempuran berdarah dengan Raja Iblis, dan klan Kui Niu tidak lagi memiliki kejayaan di masa lalu. Jika bukan karena suku Kui Niu dan tentara kaisar, kebanyakan dari mereka akan musnah oleh banjir, dan setiap kali mereka mengingat ini, mereka akan menjadi semakin marah.
Ini dia patung yang tidak mudah dipusingkan, kata Ye Chen melalui transmisi suara. Mendengar ini, Kui Niu melihat keluar, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berambut darah keluar dari udara, jubah ular sanca emas itu ganas, dan kaisar semu itu perkasa. Aura lelaki tua itu gelap, tetapi ada aura prasejarah yang sepertinya tersembunyi. Mata tua itu sangat menakutkan, seperti langit berbintang yang dalam, penuh langit dan bumi, dan seperti jurang maut yang melahap pikiran orang. Pelahap. Kui Niu mendengus dingin, kerakusan setingkat kaisar. Asalnya murni, bukan agunan, darah bangsawan asli. Ye Chen merenung, dan wajahnya berubah jelek. Dengan 3 prajurit kuasi kaisar, dia tidak takut pada siapapun di bawah kuasi kaisar, tetapi jika itu pada tingkat kuasi kaisar, itu masalah lain. Belum lagi, kuasi kaisar Taoti masih berdarah keluarga kerajaan, di level yang sama, dia bisa memilih 3 kuasi kaisar umat manusia. Episode 1815 Serakah. Ketika keduanya berbicara, langit berbintang bergemuruh dan berdengung. Semua karena Zundi Taoti, dengan dia sebagai pusatnya, pusaran hitam pekat terbentuk, berputar dengan cepat, menjadi semakin besar. Sebuah bintang tidak jauh terlibat dan meledak, dan satu-satunya sumber bintang itu juga ditelan olehnya. Bahkan para biksu yang melarikan diri yang lewat diseret ke dalam pusaran, tidak ada jeritan, dan daging serta jiwa semuanya tertelan. Zundi Taoti benar-benar tidak bermoral, melahap makhluk hidup. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, Taoti rakus akan makanan, melahap langit dan bumi, memang benar, ini adalah kekuatan supernatural bawaan dari klan Taoti. Karena kerakusan yang rakus, terlalu banyak ras yang punah karenanya. Ribuan tahun yang lalu, Raja Iblis Penelan Surga menciptakan seni Iblis Penelan Surga dengan kekuatan supernatural rakusnya, yang telah diturunkan ke dunia hingga sekarang. Melihat pusaran menyebar, Ye Chen segera melarikan diri. Zundi Taoti melirik Ye Chen, menyipitkan matanya sedikit, dan mencium esensi murni Ye Chen. Segera, kekuatan semi-kaisarnya menyebar seperti riak, berniat memenjarakan Ye Chen dengan kekuatan semi-kaisar dan kemudian melahapnya. Gengsi Kaisar Zun benar-benar menakutkan, langit berbintang runtuh sepanjang jalan, pemaksaan yang begitu menakutkan, bahkan tingkat suci yang hebat, harus berlutut. Ye Chen tiba-tiba berbalik, memegang pedang besi tebal di tangannya untuk memblokir. Zun Diwei bertabrakan dengan pedang besi, percikan api terpicu, dan terdengar suara dentang, seperti besi dan batu terbentur, dia kaget dan ditendang ke belakang. Melihat Kaisar Zun Taoti, dia sedikit terkejut bahwa kekuatan Kaisar Zun, yang bahkan mungkin tidak dapat diblokir oleh sage besar, tidak dapat melenyapkan seorang suci. Untuk sementara, dia menjadi sedikit tertarik pada Ye Chen. Betapa kejamnya fisik Kaisar Zun, dia dapat melihat bahwa Ye Chen memiliki senjata rahasia di sisinya, dia adalah prajurit Kaisar Zun, jika tidak, dia tidak akan dapat menahan paksaan. Menarik. Zundi Taoti menggoda dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Senjata rahasia dan asal darah Ye Chen, dia sangat menyukainya, makanan yang begitu lezat, sekali bertemu, bagaimana dia bisa melepaskannya. Tapi tidak masalah jika dia meraihnya, pria Ye Chen itu menoleh dan melarikan diri, dan tamparan kuasi imperial yang agung itu kosong. Zundi Taoti tertegun sejenak, ini pertama kalinya dia melihat seorang suci yang berlari begitu cepat, kecepatan melarikan diri sangat licin. Pertama menghindari melahapnya, lalu melawan kekuatan kuasi kaisarnya, dan sekarang menghindari telapak tangannya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ye Chen luar biasa. Tapi lebih dari itu, dia semakin tertarik, dan dia mengejarnya. Langkah Zundi seperti menginjak sungai panjang waktu, membalikkan dunia, melanggar hukum, dan kecepatannya melawan langit. Aku sudah sangat tua, kamu sangat sakit. Aku sudah memprovokasi kamu. Ye Chen, yang melarikan diri, bahkan tidak jujur dalam melarikan diri. Dia akan selalu berbalik dan memarahi di atas suaranya, jenis yang tidak tahu malu. Omelannya membuat marah kuasi Kaisar Taoti. Laosu adalah kuasi kaisar dari keluarga kerajaan Taoti, dia tidak pernah dimarahi. Tapi Ye Chen, apakah dia begitu keras kepala, menunjuk ke hidungnya. Laosu, Kaisar Agung, telah membantai 3 dewa, dan dia masih takut padamu, jadi bagaimana dengan Kaisar Rakus Zun, aku akan memarahimu, sungguh setetes. Mencari kematian. Zundi Taoti mendengus dingin, menusuk dengan jarinya. Ye Chen menyelinap pergi, mengelak semakin sempit, dan terus melarikan diri. Dihindari lagi, Zundi Taoti sangat marah, dia berhenti menggunakan teknik rahasia, dan hanya mengangkangi langit berbintang, mengejarnya tanpa henti. Kaisar semu dari suku Taoti, betapa sombongnya, pihak lain hanyalah orang suci kecil, tetapi biarkan dia sering meleset, itu sangat memalukan. Ya, aku membuatnya kesal.
Kui Niu terbatuk datar. Efek ini yang aku inginkan. Ye Chen tersenyum dingin, darahnya naik, terbakar seperti api, dan dia melarikan diri dengan putus asa. Di belakangnya, mata Zundi Taoti merah dan wajahnya ganas, seperti iblis, dia sudah memutuskan untuk menangkap Ye Chen hidup-hidup. Langit berbintang menjadi semarak karena pengejaran dan pelarian mereka berdua. Kemanapun dia lewat, langit berbintang berdengung dan bergetar, kaisar semu itu perkasa, dan bintang-bintang mati pecah satu per satu. Minggir, desis Ye Chen, berteriak sepanjang jalan. Ada beberapa biksu yang melarikan diri di langit berbintang, kebanyakan dari mereka panik, dan mereka pasti akan bertemu dengan mereka, dia tidak ingin para biksu itu menderita akibatnya. Tapi omong kosong masih terjadi, terlalu banyak biksu yang dipukul dan dibalik, dan sebelum mereka bisa berdiri diam, kuasi Kaisar Taoti tiba. Paksaan menakutkan dari Kaisar Semu menyebabkan banyak orang jatuh, banyak orang dengan kultivasi yang lemah dihancurkan, dan langit berbintang berlumuran darah. Aku membacanya dengan benar. Seorang rakus setingkat Kaisar mengejar orang suci. Para biarawan yang bersembunyi terkejut. Sage kecil itu, kecepatan dia membuka pelariannya melampaui langit. Dengan topeng, dia tidak bisa menampilkan wajah aslinya, jadi mungkinkah itu Chen Ye? Seseorang menyentuh dagunya dan berkata ragu-ragu. Begitu kata-kata ini keluar, para biksu dari segala arah saling memandang, dan mata mereka langsung berbinar, bukan tidak mungkin itu dia. Zundi Taoti juga mendengarnya, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Baru-baru ini, ada seorang pria bernama Chen Ye yang mengejar Hong Huang yang juga memakai topeng. Memikirkan hal ini, kecepatannya tiba-tiba naik satu tingkat. Jika itu benar-benar Chen Ye, akan menjadi pencapaian yang luar biasa untuk menangkapnya kali ini. Di depan, Ye Chen hanya peduli untuk melarikan diri, memarahi sepanjang jalan. Para biksu dari 4 penjuru gemetar ketika mereka mendengar ini, jika mereka berani memarahi Kaisar Semu Taoti dengan sangat keras, kemungkinan besar itu adalah Chen Ye, dan dia akan melanggar hukum. Namun, rasa ingin tahu adalah rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang berani mengikuti. Ini untuk melarikan diri dari bencana, menghindari klan prasejarah, yang akan pergi ke teater dengan bodoh, yaitu Kaisar Semu yang rakus, klan rakus, jika tidak hati-hati, dia akan ditelan, dan kematiannya akan buruk. Suara gemuruh berangsur-angsur menghilang, tetapi langit berbintang masih bergejolak hebat. Ye Chen, seperti dewa, melesat melintasi langit berbintang, menjauh dari daerah yang ramai, dengan tujuan yang jelas, untuk memikat Kaisar Semu Taoti ke sana. Dia tidak ingin menghadapi Zundi, karena sangat merepotkan, tapi bukan berarti dia takut pada Zundi, apakah dia punya banyak kartu. Di kejauhan, sebuah bintang kecil muncul dan menarik perhatiannya. Itu adalah bintang mati tanpa nafas kehidupan. Ye Chen menyusut 1 inci, terjun ke dalamnya, dan bergegas ke pegunungan. Di mana saya bisa melarikan diri? Teriak Zundi Taoti dengan marah, lalu membunuhnya. Dia tidak memasuki bintang kuno, tetapi berubah menjadi tubuhnya di langit berbintang. Tidak bertiup, tidak terlalu besar, bintang kecil itu, di matanya, seperti buah persik. Aku, sial. Kui Niu, yang sedang duduk di tungku tembaga, mengangkat kepalanya, memandang monster besar itu, dan menelan ludah. Dia belum pernah melihat pria sebesar ini di depannya di masa lalu dan sebelumnya. Kehidupan sekarang, bahkan semut pun tidak. Aku sudah belajar banyak. Ye Chen melihatnya, dan juga menarik sudut mulutnya. Dia memusnahkan banyak rakus tingkat daseng, dan ukurannya tidak ada bandingannya dengan yang ini. Levelnya pendek, dan ukurannya jauh di belakang. Jika orang sebesar itu membunuh dan makan daging, bagaimana dia bisa memakannya selama bertahun-tahun? Ketika keduanya terkejut, Zundi Taoti telah membuka mulutnya yang berdarah, pusaran air muncul di tenggorokannya, dan dia memiliki kekuatan supernatural untuk menelan langit lagi. Adegan yang mengerikan dipentaskan, bintang kecil itu benar-benar ditelan oleh orang itu, tanpa gigi. Ketika para biksu yang lewat melihatnya, mereka hampir jatuh ke langit berbintang karena ketakutan. Itu adalah bintang. Meskipun tidak besar, itu luas dan tidak terbatas, dan itu benar-benar ditelan oleh rakus. Semuanya. Lihatlah Ye Chen lagi, dia masih berada di bintang kecil, tapi bintang kecil itu ada di dalam perut Taoti, dikelilingi kegelapan. Perut Taoti menjadi dunianya sendiri, bau busuk bergolak, tubuhnya menggeliat, dan orang-orang yang menonton hanya ingin muntah. Selain itu, ada kekuatan misterius, yang sangat menakutkan, dan secara paksa akan memurnikan benda yang ditelan. Hanya dalam sepersekian detik, Ye Chen merasa mana miliknya telah kehilangan banyak, dan vitalitas serta darahnya juga turun banyak, dan dia berbicara dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada juga bintang-bintang kecil yang runtuh inci demi inci dan berubah menjadi debu.
Ekspresi Ye Chen aneh, apakah Zundi Taoti memakan kotoran? Gangguan pencernaan atau tidak, ini adalah bintang. Kerakusan rakus, seperti yang diharapkan, tuan yang menelan apapun yang dilihatnya. Dia telah belajar banyak hari ini, orang Tun semuanya adalah dokter anak, hanya makan kotoran yang bermutu tinggi, dan seorang bintang bisa kenyang. Ayo main besar, kata Kui Niu sambil memegang mulut kompor tembaga. Main saja yang besar. Ye Chen tersenyum, menjentikkan 3 tetes darah, menggantung di udara, dan kemudian dengan cepat mencubit segelnya. Cara pemahaman Kaisar. Kui Niu terkejut, kultivasinya tidak tinggi, tetapi penglihatannya tidak rendah, dan dia tahu cara Kaisar memahami formula segel. Tebak benar. Ye Chen terkekeh, aku tidak tahu apakah akan sangat hidup jika kamu melewati dunia bawah dan keluar dari aula ketiga Yama di sini. Mendengar ini, mata Kui Niu tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen tidak hanya mengetahui jalan Kaisar, tetapi juga memiliki darah Yan Luo, yang merupakan penipu. Pada saat ini, dia mengerti arti dari upaya Ye Chen untuk menarik Zundi Taoti sepenuhnya, jika dia memusnahkan Zundi Taoti. Bayangkan saja, tiba-tiba ada 3 Zundi di perut, perasaan itu pasti sangat luar biasa, cukup untuk meminum sepanci Zundi dengan rakus. Jika Anda mengatakan itu Ye Chen, dia sangat pandai bermain. Setelah reinkarnasi, semua penipu telah melampaui level mereka. Ini benar-benar kejutan. Bumi bergetar, dan 3 sarkofagus ditarik keluar bersamaan. Tutup peti mati jatuh, dan 3 sosok terwujud, dengan ekspresi kusam dan mata kosong, seperti 3 boneka, tanpa emosi. Perhatikan lebih dekat, bukankah Raja Qin Guang, Raja Chu Jiang dan Kaisar Song? Di antara 10 kuil Yan Luo, 3 yang terkuat. Ye Chen menjentikkan cahaya peri, memberi sandian Yama kewarasan. Dengan pemulihan kesadaran secara bertahap, garis-garis hitam muncul di dahi Yan Luo pada pukul 3, dan seluruh wajahnya hitam seperti minuman bersoda. Di tengah malam, mereka semua bermeditasi di mansion, dan jika mereka membutakan pikiran mereka, mereka akan tercerahkan. Anda tidak perlu bertanya, Anda tahu itu Ye Chen. 3 pangeran, kamu merindukanku. Ye Chen tertawa. Kamu bajingan kecil, kamu kecanduan. Ketiganya melangkah maju, mereka adalah Yan Luo. Mereka seperti binatang buas, setiap kali mereka menelepon, mereka akan bertarung. Kamu telah dilecehkan, mengapa kamu tidak menemukan seseorang untuk datang untuk mengambil alih tempat itu? Ye Chen terbatuk datar, sepertinya aku datang ke Zutian untuk berjalan-jalan. Zutian. Sandian Yan Luo mengangkat tangannya. Alis dan melihat sekeliling, kata-kata Ye Chen jelas, dia kembali ke surga dari alam spiritual. Namun, apa yang mereka bertiga lihat adalah gelap gulita. Ini bukan surga yang mereka bayangkan, hitam dan baunya busuk, dan sekitarnya juga menjijikkan. Setelah melihat sekeliling, ketiganya secara kolektif menatap Ye Chen dengan mata aneh, seolah berkata, apakah ini surga? Gaoti. Di perut. Ye Chen mengangkat telinganya. Mendengar ini, sandian Yan Luo menggerakkan sudut mulutnya lebih dari selusin kali, dan 3 pasang matanya yang tajam menatap Ye Chen seperti manusia dewa. Anda nakal. Gelombang belakang. Sungai yang mendorong gelombang depan. Cara Kaisar menembus dunia bawah adalah yang paling licin yang Anda gunakan. Itu bisa mengarah ke dunia bawah kemanapun Anda pergi.